Sama-sama kita laksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dibergandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita, bismillahirrahmanirrahim. Wa yakuna sabiran inda naihi syakiran li na'maihi muhibban li liqaihi radiyan bihi wakilan wa waliyan wa kafilan. Orang yang telah redha menjadikan Allah sebagai Tuhannya, wa yakuna sabiran inda balaihi, hendaklah dia menjadi sabar terhadap bala musibah yang menimpanya. Syakiran li na'maihi, menjadi orang yang bersyukur terhadap kenikmatan yang diberikan kepadanya. Sabar dan syukur adalah merupakan senjatanya orang yang beriman. Makanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'minin in amrohu kullahu lahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan perkara urusan orang yang beriman. Kenapa? Karena sesungguhnya seluruh hal yang menimpanya, urusan-urusannya adalah baik buat dirinya. In asabahu sarra syakara fakana khairul lahu. Apabila seorang mukmin itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, mereka senantiasa bersyukur, karena syukur itu adalah yang terbaik buat dirinya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lahu. Dan apabila ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang gak menyenangkan, dia bersabar, karena sesungguhnya sabar itu adalah yang terbaik buat dirinya. Maka kalau seorang mukmin sudah bisa bersyukur dengan baik, sudah bisa bersabar dengan baik, mendapatkan pujian dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berkaitan dengan musibah ini, sesuatu musibah yang menimpa kita itu awalnya doang, kesananya udah bukan musibah lagi. Mohon maaf nih, contohnya mungkin rada gak enak, tapi begitulah apa adanya. Ditinggal mati oleh istri, musibah apa bukan? Saya jamaah ada enggak? Wah, puasan ada. Ditinggal mati sama istri, musibah bukan? Musibah selamanya apa enggak? Enggak. Sekarang ketika meninggal istrinya doang musibah, kesananya nikmat, alhamdulillah dapat yang baru. Begitu kan? Jadi musibah itu awalnya doang. Atau bisa juga musibah bagi kita belum tentu musibah bagi orang lain. Bagi kita musibah, bagi orang lain kenikmatan. Bagaimana? Karena dalam sebuah ungkapan dikatakan musibatul qaumi indal qaum fawaid. Musibah buat satu kaum, tapi buat kaum yang lain adalah faedah, kenikmatan. Ada keluarga kita yang meninggal dunia, entah orang tua, entah anak, entah suami, entah istri, musibah. Keluarga kita meninggal, musibah. Musibah buat siapa? Buat kita. Tapi buat orang lain bisa jadi adalah kenikmatan. Buat siapa? Buat tukang gali kubur. Iya. Buat tukang mandiin. Bisa boleh jadi kenikmatan buat dia. Maka Allah jadikan musibah hakikatnya adalah untuk memberikan kenikmatan juga buat orang lain.
Maka berkaitan dengan musibah ini, dalam Al-Quran musibah itu berbagai macam klasifikasinya. Ada musibah itu merupakan ujian keimanan. Dalam surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Adakah manusia mengira ketika mereka sudah mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kami tinggalkan mereka? Enggak, mereka akan diberikan ujian-ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami berikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Gunanya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana di antara orang-orang yang mengaku beriman tersebut yang imannya benar dan mana yang imannya bohong-bohongan. Ketika Allah kasih kita musibah, itu adalah ujian keimanan. Indal imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Ketika berada dalam proses ujian, kelihatan kualitas seseorang, dia bisa mulia karena dia bisa bersabar, ataupun hina karena kurang menghadapinya dengan kesabaran. Maka ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia, awas, meninggalnya keluarga kita bisa mendatangkan pahala. Tapi saat yang bersamaan meninggalnya keluarga kita bisa mendatangkan dosa. Bagaimana meninggalnya bisa mendapatkan pahala? Ketika kita dengan ikhlas, dengan meredha, meyakini bahwa musibah ini datang dari Allah, kita kembalikan kepada Allah tanpa ada tangisan yang berlebihan, tanpa ada raung-raungan, tanpa ada berkesedihan yang berkepanjangan, itu akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada yang meninggal dunia dari keluarga kita, lalu membuat kita meratap, menangis sejadi-jadinya, seakan-akan tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, yang dalam bahasa agama disebut an-niyaha, meratap yang berlebihan terhadap orang yang sudah meninggal dunia, itu akan mendatangkan dosa. Bahkan dosa kita bisa jadi akan ditimpakan juga kepada mayit yang meninggal dunia. Dalam riwayat-riwayat diceritakan seperti itu, bahwa jenazah yang sudah meninggal dunia bisa boleh jadi akan ditambahkan azabnya akibat ratapan-ratapan dari orang yang masih hidup. Itu satu. Yang kedua, musibah bisa berupa penghapus dosa. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslimu min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adha hatta syaukata yushanuha illa kafarallahu biha khadaya." Tidak ada yang menimpa kepada seorang yang beriman rasa letih, rasa capek. Bagi bapak-bapak kepala rumah tangga akan sangat merasakan letihnya, capeknya mencari nafkah di luar, panas kepanasan, hujan kehujanan. Yang mohon maaf, yang kerjanya di kantor mungkin lebih enakan, panas hanya sekedar di jalanan ketika berangkat ataupun pulang. Tapi saudara-saudara kita yang kerjanya di pinggir jalan, seperti driver itu, driver ojek online, kan kerjanya di jalanan, kantornya di pinggir jalan, betul? Di mana ada lampu bocor banyak kongkong di situ. Capek mereka, letih mereka, tapi diapresiasi oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa bingung, rasa sedih, khawatir, penyakit, hatta syaukata yushamuha, sampai kata baginda
segala dosa dan kesalahannya. Maka ada dosa-dosa yang kita perbuat belum terhapus dengan istighfar kita, tapi bisa terhapus dengan letihnya mencari rezeki di luar, terhapus dengan rasa khawatir kita, bingung kita, pusing kita memikirkan istri dan anak-anak kita bagaimana mereka mendapatkan rezeki yang halal. Dosa dan kesalahan kita bisa terhapus dengan penyakit yang kita derita, baik penyakit itu penyakit berat maupun penyakit ringan, sampai termasuk wabah, bala bisa boleh jadi merupakan sarana Allah untuk menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Maka kalau seandainya kita sudah tahu sesuatu yang menyakitkan diri kita, yang gak ngenakin buat kita, baik itu dari rasa sakit atau perasaan bingung, khawatir, capek, letih, lelah, mendatangkan pahala dari Allah, mendatangkan ampunan dari Allah, tidak ada rasanya kegunaan buat kita untuk berkeluh kesah. Karena sesungguhnya keluh kisah kita bisa boleh jadi mengurangi pahala mendapatkan musibah. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, apabila ada seorang yang beriman ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar ataupun dia tidak sabar, itu merupakan penggugur dari dosa dan kesalahannya. Maka pantas seperti yang saya sampaikan kemarin, Rabi'ah al-Adawiyah ketika mendapatkan musibah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena meyakini dengan musibah tersebut dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita begitu. Ya, musibah-musibah yang sedang menimpa kita itu adalah bagian cara Allah menghapuskan dosa kita yang terlampau banyak. Yang ketiga, yang rada gawat, musibah yang menimpa seseorang itu adalah merupakan bagian dari azab. Dalam surat Al-Ankabut ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan akhadnahum bidunubihim." Dan setiap mereka itu ada yang kami azab karena dosa dan kesalahan mereka. Wa minhum, dan di antara mereka adalah man arsalnaha, ada yang kami kirimkan kepada mereka hujan kerikil, hujan batu, seperti yang terjadi kepada kaumnya Nabi Lut yang karena berperilaku homoseksual, menyukai yang sejenis. Masya Allah, ini penyakit. Laki demen sama laki, perempuan demen sama perempuan, terjadi kepada manusia yang Allah kasih kepada mereka akal pikiran. Ini penyakit. Mohon maaf, kenapa saya bilang penyakit? Ayam jago aja yang Allah cuma kasih otak. Ayam jago ada otaknya? Ada ya. Tapi Allah nggak kasih akal pikiran. Belum pernah saya dengar cerita ayam jago kawin sama ayam jago. Ayam jago akan mencari betinanya. Itu hewan yang hanya Allah kasih otak. Ini manusia sejak dari zaman dulu sampai gini hari ada yang suka, yang senang terhadap yang sejenisnya. Bahkan di beberapa negara luar dilegalkan perkawinan, pernikahan laki sama laki. Wa iyadzubillah min dzalik. Khawatirnya kita Allah murka, Allah marah, nanti Allah turunkan azab. Yang jadi masalah, kalau Allah turunkan azab kepada mereka, turun
zalamu khasah, dan takutlah kalian terhadap fitnah, terhadap musibah, terhadap azab yang tidak hanya saja menimpa orang yang zalim doang. Wattaqu fitnatan allati la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Bukan orang zalim doang yang kena, orang yang beriman juga kena. Maka kenapa dalam Islam ada konsep amar ma'ruf nahi munkar? Yang munkar dicegah. Kalau ada laki amal lagi cegah, ada perzinahan cegah. Kenapa? Ada perjudian cegah. Kalau kita diemin aja, Allah murka, Allah timpakan musibah, azabkan kepada mereka yang diam-diam aja, yang berada di sekitarnya juga kena. Gempa bumi misalnya Allah kirimkan sebagai bentuk teguran. Yang kena gempa bumi bukan yang tukang maksiat doang, yang gak doyan maksiat juga kena. Itu yang kita khawatirkan. Lalu Allah kasih juga karena dosa-dosa mereka, wa arsalna ilaihi sayhatan, Allah kirimkan kepada mereka suara yang sangat bergemuruh, guntur, halilintar yang sangat dahsyat luar biasa. Kalau tadi hujan batu, kaum Nabi Lut, masya Allah, hujan batu dari atas jatuhnya. Gak usah yang gede, yang kecil kena gitu sakit. Hujan air aja kadang-kadang kalau yang gede-gede sakit. Suka ada hujan es ya. Hujan es tuh, kemarin belum lama ada hujan es. Berebut orang pada ngambil sirup. Lumayan. Hujan air aja sakit, bagaimana hujan batu? Yang kedua modelnya Allah kirimkan mereka suara halilintar guntur yang dengan suara itu banyak yang ditewaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Di antaranya kaum Samud. Kaumnya Nabi yang terdahulu. Allah kirimkan kepada mereka suara yang bergemuruh, membuat mereka takut, bahkan meninggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar petir aja takut. Blokir. Maka kalau ada petir itu baca doa. Jangan takut kuping. Kuping doa. Baca doa. Apa doanya? Ada yang tahu nggak doanya? Ada ya? Ya minimal istighfar lah. Doanya diantaranya Allahumma la taqtulni bi ghadabik wa la taqtulni bi 'adzabik wa 'afini qabla dzalik. Ya Allah, janganlah kau binasakan aku dengan kemarahanmu, janganlah kau binasakan aku dengan azabmu, dan berikanlah api yang setelah petir tadi, setelah guntur-guntur tadi. Guntur tidak membawa kebinasaan, petir tidak membawa kebinasaan, tapi mendatangkan keamanan setelah. Gawat. Ada juga di antara mereka yang Allah azab karena dosanya dengan apa? Dengan ditenggelamkan ke dalam bumi. Seperti yang terjadi kepada Qarun laknatullah alaihi pada zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam. Fakhasabna bihi wa bidarihil ardh, dalam surat Al-Qasas ayat 80-81. Kami tenggelamkan Qarun itu beserta harta kekayaannya ke dalam bumi. Kenapa? Karena membangkang kepada Allah luar biasa. Padahal sepupunya Nabi Musa, ayahnya Qarun dengan ayahnya Nabiullah Musa adik kakak. Tapi karena
yang satu penyeru kebaikan, yang satu penghalang kebaikan. Dengan kesombongannya Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Ada juga yang ditenggelamkan ke dalam laut seperti yang terjadi terhadap Fir'aun. Sama terjadi pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Nggak tanggung-tanggung Fir'aun, ngaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Allah tenggelamin ke laut binasa dan jasadnya masih diabadikan sampai saat ini sebagai bukti pelajaran buat kita. Jadi orang jangan belagu-lagu, kaya boleh, sombong jangan, menjabat boleh, sombong jangan. Ini baru jabat jadi ketua RT ini sombong lah. Baru ketua RT doang, bukan RT daerah sini. Kalau RT sini malah jadi orang masjid lah. RT 20, RT 13, pada rajin tuh mas. Ini RT sono, Cibinong, baru jadi RT doang diminta tanda tangan susah. Baru jadi RW doang diminta tolongnya susah. Yang lebih tinggi pangkat jabatannya dari kita aja masih banyak. Fir'aun kaya luar biasa, hebat luar biasa. Allah bilang tenggelam. Raja aja tenggelam, bagaimana RT? Jadi maka musibah yang menimpa kita sebagai bentuk kita redha kepada Allah adalah bersabar. Sabar sampai kapan? Kata ulama, sabar tidak ada batasnya. Kalau udah nggak sabar, ya berarti pahala bersabarnya berhenti gitu aja. Dikasih ujian beruntun, putus kerja, ditinggal istri, sakit nggak sembuh-sembuh. Kalau kita terima dengan ikhlas, pahala besar menanti. Ujian kita yang besar masih jauh lebih kecil dibandingkan yang dialami oleh Nabiullah Ayyub alaihissalatu wassalam. Nabi yang awalnya kaya, keluarganya banyak, ganteng, Allah kasih penyakit yang gak bisa sembuh, kekayaannya habis, keluarganya ngejauhin, fisiknya yang remuk menghilang, masya Allah. Penyakit dia semacam koreng yang kalau tercium kurang lebih 2 km itu masih gak enak baunya. Habis semuanya, bahkan kekayaannya nggak ada sama sekali. Hanya tinggal ketika mau berobat, istrinya sampai menjual rambutnya, saking nggak punya uang. Tapi beliau sabar, maka Allah angkat derajatnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang bersabar ketika ditimpa musibah, bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatihah. Allahumma ya barik al-Qur'an
في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وإن علينا ولجميع المسلمين سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام زاهدين على من تغفرين غير ساخطين راجعين على متفاكر مأمور إلا مذروه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.